Nah sekarang pastikan di dalam komputer Anda yang bawa laptop, yang mau bisa, yang nggak bawa laptop ya sudah jadi. Pastikan dalam komputer Anda kalau Anda klik data itu ada menu data analisis. Ada? Ada? Yang ada bagus. Kalau yang belum ada harus setting. Sudah ada semua? Ada yang belum? Ya. Oke, ini datanya Anda buka. Pastikan kalau Anda klik menu data, ya, di sebelah kanan atas bisa juga nanti muncul sendiri di sini data analisis, tergantung versinya. Ini saya access saja adalah versi yang 2019 atau yang lebih tinggi itu akan sama, relatif sama. Kecuali yang barangkali versi masih 2013, 2015, 2016 mungkin akan sedikit berbeda. Ada settingnya melalui Go Option. Ada yang belum ada? Ada semua ya? Nggak ada? Nggak ada? Jadi nggak ada menu ini ya? Oke, kalau nggak ada, perhatikan cara settingnya. Anda klik file, versinya berapa? 2011, 2013. Tapi intinya Anda klik file, mungkin kalau versi yang lebih rendah, begitu klik di bagian bawah ada option. Oke. Ya. Tapi kalau yang versi 2019 seperti saya, itu untuk opsinya harus diklik more dan di sini ada option. Intinya ada option. Atau mungkin juga versi yang lama, opsinya ada di sini. Beda-beda. Tapi oke, intinya adalah klik, ya, more. Di situ ada option, ada. Oke. Nah di option ini kita diberikan fitur banyak oleh Excel, bla 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 bla, sampai dengan proofreading, data, formula dan sebagainya, sampai bahasa. Kalau Anda mau rubah silahkan, mau bahasa gaul atau sebagainya, mungkin ada yang tergantung disediakan atau enggak. Nah Anda pilih bagian yang add in. Nah, banyak ini di sini ya. Ada uninstall, kemudian ada PDF Maker dan sebagainya ya. Sampai kemudian Anda pilih yang analisis toolpack tapi jangan yang VBA. Ini sama, tapi kalau yang klik VBA nanti ada bahasa pemrograman yang harus dilakukan. Ya, Anda klik yang analisis toolpack dan pastikan di bawah di manage ini adalah ada Excel add-in. Ada yang tulisnya add-in Excel, ada yang Excel add-in. Oke, pastikan di sini juga sama. Excel add-in. Sudah? Kalau sudah, tinggal Anda klik OK. Sertai dengan doa supaya muncul. Pak, belum muncul, di refresh. Pak, di sini gimana? Matiin aja dulu, tutup dulu, Excelnya nyalain lagi. Tapi jangan lupa file tadi disimpan. Oke, muncul? Muncul? Enggak. Ada muncul? Enggak juga. Versi berapa? Office-nya versi berapa? Oh nggak tahu, nggak pernah tahu ya. Biasanya kan kalau pertama kali buka itu ada tulisan 2019, 2020 atau 365 gitu ya. Bukan bahasa Indonesia kan ya? Bukan. Nah, kalau bahasa Indonesia malah saya pusing gitu ya. Oke, ini option ya. Add in. Ini ya. Oke. Nah, ini kan Excel add-in ya. Udah. Oke. Nah, kita cari data, adakah dia data analisis? Posisinya tidak selalu sama ya. Posisinya tidak selalu sama. Always show mana? Sebenarnya sudah muncul, cuman di mana posisinya? Karena tidak semuanya seragam. Ya. Atau mungkin muncul sendiri di data sendiri, bukan di bagian dari data. Coba kita lihat, ada nggak muncul nggak? Insert, ada. Harusnya sudah nongol. Ini apa ini? Aplikasi. Nggak ada. Oh, enggak. Gimana? Nggak ada. Oh, enggak. Oh, udah ada.
ada. Coba cek, harusnya ada. Punya lu udah ada, Pak? Saya nggak ada, Pak. Ya, ada nih ya. Posisinya macam-macam, tidak selalu seragam. Ini tinggal cari apakah sebenarnya mungkin sudah muncul ya, cuman posisinya itu yang kemudian ini what if mana? Karena beda-beda, ada yang pakai bahasa Indonesia, tambah pusing saya kalau pakai bahasa Indonesia. Data analisis coba, tulis data analisis. Tadi option data analisis, option data. Oke, sama ya. Ada klik yang harus dimunculkan gitu loh. Cuma saya juga nggak semuanya tahu ya. Ini harus dimunculkan. Nah, ini baru oke. Nah, Gimana? sudah semua? Belum? Nah, kasih tahu ya. Jadi di Go, mungkin sebelahnya ada Go ya. Kalau yang nggak muncul sebelahnya ada Go, itu nanti di checklist yang analysis toolpack-nya pasti nongol. Sudah ada semua? Sudah ya. Nah, kalau sudah, rumus-rumus yang tadi saya sampai tampilkan di dalam slide yang panjang, itu zaman saya kuliah, itu cukup menggunakan alat ini dan tinggal 1 menit selesai. Oke. Nah, sekarang misalnya, anggaplah ya, Anda mau memprediksi, anggaplah di tahun 2024, ya, misalnya ini Januari 2024, misal, gitu ya, dan seterusnya, Januari, Februari, 2024. Ini kalau misalnya kita copy ke bawah seperti ini misalnya ya. Nah, di sini kita memprediksi berapa sih BOP-nya kalau untuk tahun depan kita punya anggaran di Januari misalnya 20.000. Ya. Kemudian di Februari 18.000 turun. Ya. Maret 19.200. Dan seterusnya silakan. Kita bisa prediksi berapakah BOP-nya. Sekarang caranya begini. Di data analisis ada klik. Di situ ada tool yang bisa kita gunakan untuk menganalisis variabel dan seterusnya sampai dengan bagian terakhir ada t-test, P, ada test to sampel dan statistik semua. Mudah-mudahan nanti dipelajari waktu di statistik. Anda pilih yang regresi. Nah, muncul begini ya. Sudah? Ya, saya ulang lagi. Klik data analisis, kemudian pilih bagian bawah ada regression. Oke, maka akan muncul menu seperti ini. Ini menu untuk input data. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, di bagian atas ada input Y range, ada input X range. Ya. Nah, input Y range ya, itu adalah untuk overhead-nya. Oh iya. Oke, caranya adalah klik panah ke atas, ya, maka langsung Anda tempatkan cursornya di overhead, mulai dari sel pertama sampai dengan sel terakhir seperti ini, dan enter. Maka akan muncul bahwa data untuk variabel Y atau untuk BOP adalah C3 sampai dengan C26. Itu ada dolar untuk kunci otomatis oleh sistem. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita input untuk variabel X, yaitu direct labor hour. Nah, sama, mulai dari Januari 22 sampai dengan Desember 23. Oke? Kalau sudah, enter. Maka mulai dari B3 sampai dengan B26. Ingat ya, nanti kalau ada statistik, ya, jumlah datanya harus berpasangan sama. Jadi kalau sini 24, sini juga 24. Jangan beda. Kalau beda nanti tidak berpasangan, nggak linear. Oke. Nah, kalau sudah di bawahnya ini ada output range. Jadi hasil regresinya apakah mau di halaman yang sama? Misalnya Anda mulai dari sini, silakan Anda tuliskan kalau menggunakan halaman yang sama.
tapi sistem otomatis akan menggunakan new worksheet, jadi nanti akan dibuatkan halaman baru. Atau misalnya new workbook file baru, silakan. Jadi ini adalah di halaman yang sama, ini menggunakan sheet baru, ini menggunakan file baru. Nah sekarang residual ini sebenarnya nanti di statistik. Jadi saya tidak mau ini, misalnya kita mau cari tahu, kan bisa jadi BOP itu tidak hanya didesain oleh jam kerja langsung, mungkin juga oleh jam kerja, jam mesin dan sebagainya. Termasuk kalau saya tanya begini, kenapa Anda milih kode pen? Kalau saya tanya satu kelas ini, jawabannya kan beda-beda ya. Oh mungkin Pak, saya milih di UPN karena saya yakin bahwa hasil tes saya tidak sampai 700. Passing grade saya kalau 700 kayaknya nggak nyampe. Kalau saya milih di UI misalnya, ya bisa jadi malah saya nggak kuliah negeri. Anda lihat kan data masa lalu, itu kan namanya data empiris. Saya nggak tahu kalau Anda waktu daftar itu melihat peminat nggak animo sebelumnya. Kalau zaman saya dulu di lembar brosurnya dilihatin. Oh iya, misalnya UI tahun lalu sekian, yang terima sekian. Wah, setahu saya kalau di UI di akuntansi dari zaman saya kuliah itu di atas 10.000 peminatnya. Tapi daya tampung cuma 250. Itu zaman saya gitu ya. Nah, cuman orang tua saya kan tak kuliah S1, tapi dengan catatan harus satu di UI atau di UNER. Nah, pilihnya berat gitu ya. Saya mencapai 2 kali, dulu juga boleh 2 kali gitu ya. Dan ternyata di UI nggak tembus gitu ya. Ya akhirnya masuk waktu itu masuk D3. Waktu D3, wah D3 berarti ngapain gitu ya. Akhirnya ya udahlah, larinya ke UPN lagi gitu ya. UPN waktu itu masuk kedinasan ya. Nah, tapi akuntansi waktu itu bukan kedinasan, sudah swasta sendirian. Yang lain kedinasan. Oke, sekarang kalau misalnya BOP dipengaruhi bukan hanya oleh satu variabel, ya, kita bisa menguji apakah datanya itu normal atau tidak. Karena dalam statistik itu normalitas data wajib dibutuhkan. Tapi karena ini adalah datanya hanya dipengaruhi satu X, kita tidak membutuhkan datanya normal atau enggak. Tapi dalam statistik kalau lebih dari satu X, maka ada dulu untuk melakukan uji normalitas data. Kalau nggak normal, misalnya bahwa data di sini ada nyeleneh, ini rata-rata sekian, tapi kok ada BOP yang cuma 1.000. Misalnya akan terlempar oleh statistik karena dia data ekstremis, data outlier, data yang aneh daripada yang lain. Oke, nah kalau sudah, Anda tinggal klik OK. Nah, oke, muncul sheet baru dengan persamaan seperti yang kalau manual tadi jungkir balik gitu ya, cara ngitungnya. Ada semua? Ada. Oke, ini saya jelaskan angka-angka yang dibutuhkan. Angkanya banyak, tapi tidak semuanya harus saya jelaskan. Oke, kita sesuaikan. Oke, ini dia. Ya. Oke, regression statistik. Ini tadi kan datanya 24 ya. Ini dia, observation. Data 24. Ini ada nilai R. R itu apa sih? R itu adalah koefisien determinasi. Apa itu koefisien determinasi? Tingkat akurasi dari persamaan yang mau kita peroleh. Coba kalau ditanya, coba cari. Apa itu koefisien determinasi? Dalam persamaan regresi, cari aja. Kayak begini. Dalam data yang kita peroleh, kita memiliki persamaan begini. Nah ini kan begini ya formulanya. Atau ini kalau saya hapus ya. BOP, Y-nya adalah BOP ya, perhatikan. Sudah ketemu apa itu koefisien determinasi? Belum. Oke, di sini ada 3 R. Pertama adalah R square. R nilai R atau multiple R 95,26%. R square atau nilai ini dikuadratkan dipangkat 2 hasilnya 90,34%. Dan adjusted R square adalah nilai R square yang disesuaikan dengan apa? Kalau nambah variabel X lagi maka akan disesuaikan. Karena ini cuma satu penyesuaiannya maka tidak terlalu berbeda jauh. Bedanya itu bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah.
tapi sebagian besar itu akan menjadi lebih kecil. Oke, sekarang persamaan dari apa yang kita proses sekarang, ya, kita akan mencari BOP. Fixnya berapa? Mana fixnya? Ini loh. Fixnya adalah interceptnya atau konstantanya. Artinya, walaupun misalnya PT Franklin tadi tidak melakukan proses produksi, tetap akan mengeluarkan biaya operatif sebesar 39.672. Ini fixnya 39.672 plus koefisien dari variabel X1 atau variabel direct labor hour 2,16. Artinya setiap jam perusahaan melakukan proses produksi, maka akan dibebani BOP variabel sebesar 2,16 dolar. Ini 2,16 kalikan X-nya. Jadi kalau misalnya di bulan Januari tahun 2024, nah ini kan ada rencana misalnya bikin anggaran. Ini kan kemarin punya anggaran direct labor hour ya. Misalnya BOP di drive atau dipicu oleh direct labor hour. Misalnya Januari perusahaan akan mengoperasikan jam kerja sebanyak 20.000. Lalu berapakah BOP-nya? Kita masukkan. Misalnya adalah BOP Januari 2024 sama dengan 39.672 plus 2,16 dikali 20.000. Nah, itulah BOP yang akan dikeluarkan oleh perusahaan di Januari 2024 kalau menggunakan 20.000 jam kerja. Berapa coba? Nilainya. Kalikan dulu 2,16 kali 20.000 tambahkan dengan 39,672. Berapa? Oke, ketemu? Berapa? 20.000 kali 2,16 plus 39,672. 8? 907. Oke. Jadi kalau bulan Januari perusahaan mau menggunakan 20.000 jam kerja langsung, maka dalam proses produksinya salah satu komponen biaya produksi BOP yaitu sebesar 82.907. Nah, jadi berapa harga pokok produksinya? Ya tergantung Anda untuk 20.000 jam kerja itu pakai raw material berapa. Ya. Kemudian direct labor-nya berapa? Tinggal tambahkan BOP-nya. Nah, lalu apa maksud dari angka yang tadi 95%, Pak? Ini. Nih. Jadi, bahwa kalau perusahaan menggunakan 20.000 jam akan mengeluarkan BOP sebesar 82.907 dolar. Itu tingkat akurasinya adalah sebesar 95%. Jadi ini menunjukkan bahwa penyebab kenapa perusahaan harus mengeluarkan BOP 95% disebabkan karena menggunakan jam kerja langsung. Jadi ini menunjukkan bahwa persamaan ini tingkat akurasinya adalah sebesar 95%. Kalau menggunakan satu variabel X, yaitu direct labor hour. Masalahnya BOP itu tidak semuanya hanya dipengaruhi oleh direct labor hour. Bisa juga oleh yang lain, ada jam mesin, ya, ada jumlah karyawan. Sama halnya seperti tadi tunjangan natura. Tunjangan natura kan tidak dipengaruhi oleh jam kerja ya. Ya karyawan pokoknya buruh makan siang. Mau kerjanya itu supervisor, mau kerjanya itu sekali. Makanya sekali siang hari. Sehingga untuk biaya BOP berupa tunjangan natur atau tunjangan makan itu dipengaruhi bukan oleh jam kerja, tapi oleh banyaknya karyawan, oleh banyaknya buruh. Itu kan variabel yang lain. Artinya, walaupun jumlah produknya tetap, tapi kalau jumlah buruhnya ditambah, ya praktis otomatis akan nambah porsi untuk
makanan. Nah, sebaliknya, mungkin produksinya tetap 20.000 jam kerja, tetapi kemudian karyawannya hari itu nggak masuk 5 orang. Kan porsinya berarti akan berkurang, real-nya akan berkurang 5 porsi. Dan seterusnya. Oke, sampai di sini penggunaan regresi. Ya. Mau manual ya silakan gunakan rumus yang ada di slide. Ada itu satu-satu gitu ya, data yang di sini satu-satu ada jumlahkan, ada kalikan, jumlahkan, masukkan ke dalam formulasi, ya ketemunya akan sama. Lama gitu kan. Nah, dengan statistik tinggal masukkan datanya, klik, selesai. Delete, tidak harus menggunakan Excel. Tapi saya yakin kalau Anda pakai komputer pasti sudah ada Excelnya, jadi saya gunakan yang semuanya. Kalau saya minta pakai statistik, bisa pakai stata, Anda nggak bisa stata. Coba, kalau gitu pakailah yang bisa dibaca, misalnya SPSS. Anda mungkin juga cari dulu gitu kan, di Google SPSS, dulu alam, pakai saja. Hasilnya akan sama. Nah, bahwa di sini ada data-data yang lain, misalnya ada koefisien, data yang harus statistik. Ini nanti kalau mau dibandingkan, karena statistik, kalau saya ngomong di sini, ini teh hitung. Teh hitung adalah, oh ya apakah ini berpengaruh signifikan atau enggak? Anda bandingkan nanti dengan teh tabel. Ini teh hitung. Teh statistik artinya teh hitung. Gimana cara hitungnya? Ada juga manualnya. Cuma saya nggak kasih itu. Jadi nanti hasil teh hitung, ya, kemudian dibandingkan dengan teh tabel. Coba aja Anda di Google dicari tabel T, akan nongol. Ada tingkat persentasenya, ada 0,5%, 1%, 5%, bahkan mungkin 10%. Ya, coba aja Anda cari di Google tabel T. Nah, ya, tabel T. T-nya T kecil. Itu ada jumlah sampel di sebelah paling kiri itu ada 1 sampel, 2 sampel sampai dengan 50. Ya. Dan kalau diteruskan nanti lebih dari 50 seperti apa? Ada kan? Ya. Ada tabel T. Nilai ini yang benar nanti akan dibandingkan kalau kita mau mengetahui apakah betul bahwa BOP itu dipengaruhi oleh direct labor hour. Ya sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa BOP bisa jadi di-drive bukan hanya oleh direct labor hour, bisa juga oleh unit produksi, bisa juga oleh jam mesin, bisa juga oleh kemudian banyaknya karyawan, bisa juga oleh luasnya pabrik dan seterusnya dan seterusnya. Sama halnya seperti Anda. Setiap mahasiswa mungkin variabel kenapa Anda milih UPN beda-beda. Tapi manakah yang paling dominan dari satu kelas ini? Oh mungkin gara-gara, oh ya Pak kemampuan saya memang passing grade-nya masuknya di UPN. Jadi saya realistis milih di UPN. Kalau saya milih di UI, saya yakin nggak diterima. Sudah realistis gitu kan. Oke, sampai di sini Anda mau tanya untuk regresi. Kalau masih ada waktu ya. Kita selesaikan yang terakhir. Ada pertanyaan sampai sini? Dapat hasilnya semua? Kecuali yang tidak bawa laptop ya pasti nggak punya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita bahas untuk soal yang kedua. Yang sudah selesai di sini siapa? Berapa saldonya? Ini kan pertanyaan jelas, Anda diminta membuat anggaran kas untuk 3 bulan ke depan yang berakhir pada tanggal 31 Maret. Artinya Anda diminta membuat anggaran kas kuartal pertama tapi dirinci per bulan. Nah ini soal yang nomor 2. Anda sudah selesai di sini? Ada yang mencoba? Ada yang mencoba ini nggak di rumah? Coba aja pakai Excel. Ini kan cuma 4 ya, soal 3 itu cuma 4. Anda diminta membuat sales budget, diminta purchases budget, cash budget, income statement budget. Kalau Anda nggak coba, Anda nggak akan tahu. Oke, sekarang saya akan berikan ke teman Anda ya, template.
Napa boleh di-share lagi. Yang punya laptop boleh dibuka filenya. Ini sudah. Oke, sekarang kita bahas step by step. Yang punya laptop dan di bawah. Oke, perhatikan. SKCP adalah unit bisnis yang beroperasi pada bidang pemrosesan data dan jasa cetak, ya semacam tempat fotokopi lah, semacam tempat fotokopi. Perusahaan melakukan pekerjaan atas dasar permintaan dari pelanggan klien. SKCP use state of the art equipment and employee 5 pivot operator. Jadi perusahaan ini atau si SKCP ini memiliki 5 komputer, 5 pivot operator. Jadi 5 tenaga operator yang semuanya mereka bekerja rata-rata selama 160 jam per bulannya. Who each average 160 hours of month. The following table set out information developed by the budget officer. Jadi di bawah ini adalah tabel yang telah disusun oleh staf di bagian penganggaran pelaksanaan itu. Kemudian ditunjukkan bahwa penjualan jasa, artinya kepada para pelanggan dari November sampai dengan Maret, bla 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 bla. Di bawahnya ada rencana pengeluaran untuk beban penjualan, selling expenses 4.500 sampai dengan 5.000. Kemudian beban administrasi umum GA, General Administrative Expenses November sampai Maret. Kemudian di bawahnya ada operating supplies. Operating supplies kalau bisa kopi ya, instanya, kertas dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah overheadnya, misalnya listrik yang digunakan. Nah, berikutnya adalah the company has a bank loan of $21,000. Si perusahaan saat ini punya pinjaman di bank sebesar 21.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun. 2.000 diantaranya atau 2.000 pinjaman pokok akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2025. Direncanakan tidak ada pengeluaran modal untuk kuartal pertama, berarti Januari, Februari, Maret tidak ada pengeluaran modal. Income tax atau pajak penghasilan tahun 2024 sebesar 4.550 dan akan dibayarkan, akan jatuh tempo dan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2025. The company's 5 employees earn, jadi perusahaan itu akan mengupah para pekerjanya sebesar $8,5 per jam. And all payroll related about benefit costs are included in processing overhead. Nah, for the item included in the table, nah informasi di bawah ini menunjukkan untuk kondisi sebagai berikut dengan catatan itu asumsi. Jadi kalau sudah asumsi Anda nggak usah tanya, diasumsikan segini. Nah, penjualan kepada para klien itu bisa 60% ditagih pada bulan yang bersangkutan. 30% pada T+1, 30% are collected on the first month following the sales. Jadi 1 bulan setelah penjualan. 10% 2 bulan setelah penjualan, berarti 10% T+2. Ya. Dan seterusnya kondisi cash balance pada 1 Januari atau kondisi cash di awal Januari adalah 13.840. Ini kalau kita kerja 21 waktunya nggak 10 menit. Jadi saya tunjukkan saja pekerjaan yang sudah selesai, mudah-mudahan masih ada ya yang dengan dosen, dengan kelas lain saya ini mudah-mudahan ada ya. Oke, nah ini dia. Nah, ini saya jelaskan, perhatikan ya, kelihatan ya dan terbaca. Oke, tolong diperhatikan. Di bulan Januari kita menyusun anggaran kas untuk Januari, Februari, Maret. Di bulan Januari
itu ada penjualan 25.000. Kalau based on tax, berdasarkan ketentuan perusahaan, bahwa kalau penjualan di bulan Januari 60% bisa ditagih pada bulan Januari, 30% pada bulan berikutnya, dan 10% pada bulan berikutnya. Berarti uang dari hasil penagihan pada bulan Januari adalah 60% dari penjualan bulan Januari, 30% dari penjualan bulan Desember, dan 10% dari penjualan bulan November. Benar? Ya. Nah, di Februari 60% penjualan Februari, 30% penjualan Januari yang 25.000, dan 10% penjualan dari bulan Desember. Benar? 10% dari 35.000, 30% dari 25.000. Benar ya? Oke. Begitupun dengan Maret. Maret perusahaan akan mendapatkan arus kas atau tambahan kas 60% penjualan bulan Maret, 30% penjualan dari bulan Februari, dan 10% dari penjualan bulan Januari. Jadi ini 60% Maret, 30% Februari, dan 10% Januari. Anda totalkan. Januari akan mendapat tambahan kas 28.000, 23, dan 32.500. Itu rencana penerimaan kasnya. Oke. Lalu tadi yang sudah kita buat tabel, operating supplies, all paid in the month of purchases, semua akan dibayarkan pada bulan yang bersangkutan. Direct labor, perusahaan punya 6 karyawan, dipekerjakan sebulan atau rata-rata sebulan bekerja 160 jam kali per jamnya 6.800 semua. Oke? Lanjut. Processing overhead paid in the following incurrence. Cek di tabel. Cek di tabel. Saya oke. Cek tabel. Saya kecilkan biar kelihatan. Oke. Nah, processing overhead paid in the following incurrence 4.000, 4.500. Benar? Mana? Processing overhead. Processing overhead 3.000. Processing overhead mana sih? Ini ya 3.000, 2.500, 3.500. Benar ya? Oke. Kemudian beban penjualan paid in the following incurrence. Selling expense 4.000, 4.000, 5.000. Betul? Kemudian GA expenses paid in the following incurrence. GA ya. 8, 7, 7,5. Kemudian interest bank loans. Interest bank loans, perhatikan di sini, 210 dari mana? 12% kan bunganya. Jadi pokoknya kan 21.000. Bunganya 12% per bulan, berarti kali per 12. Jadi hitung-hitungannya adalah untuk interestnya 21.000 kali 12% kali per 12, 210. Pak, ini yang November dan Maret kenapa 190? Ingat, di bulan Februari 28 ada 2.000 yang jatuh tempo. Berarti yang di bulan Maret ya, itu kan sudah berkurang ya. Jadi I di bulan Maret adalah 21.000 dikurangi 2.000 ya, dikali 12% dikali per 12, itu 190 bunganya. Oke, ini yang di bulan Maret. Kenapa beda? Karena pokoknya sudah berkurang ya. Nah, payment bank loan, jadi prinsip atau pokoknya, prinsip loannya di bulan Februari kan bayar 2.000, berarti kan pinjaman pokok berkurang 2.000. Kalau sudah
Di bulan Maret Anda bayar pajak, sama di Indonesia juga kalau pajak terakhir tanggal 31 Maret. Hasil perusahaan, badan. Anda totalkan 24, 5, 10, 25, 10, dan 31, 45, 5, 40. Sekarang ya. Bisa lagi nggak? Oke, ya. Sekarang kita susun Januari ini. Ya, untuk anggaran kasnya. 35 kali 30. Ya. Apa ini kan? Ini nih, previous month. Oke, kita lihat. Ya. Ini adalah Kalau Januari yang 60%-nya Januari, 30%-nya Ya. 10%-nya Ini kalau Januari. kas di awal kan 13.840. Ini tambahan kas selama bulan Januari, cash available. Kas yang dimiliki perusahaan pada bulan Januari dikurangi dengan pengeluaran kas selama bulan Januari, maka kas pada tanggal 31 Januari 17.000 ada tambahan kas sebesar 3.490, betul? Dari mana Pak ini 3.490? Saldo akhir dikurangi dengan saldo awal. Ya. Nah, saldo akhir pada bulan Januari menjadi saldo awal pada bulan salah mulu sih. Saldo akhir bulan Januari akan menjadi saldo awal pada bulan Februari. Ini dia. Dan kemudian tambahkan dengan kas selama bulan Februari, kemudian kurangi dengan kas yang dikeluarkan selama bulan Februari. Saldo akhir pada akhir Februari adalah 15.000. Ada penurun kas besar 2010 dolar. Saldo akhir kas pada tanggal 28 Februari menjadi saldo awal pada bulan Maret. Sama prosesnya, dan kemudian kurangkan dengan total keluaran. Diperoleh saldo akhir pada tanggal 31 Maret. Ada penambahan dibandingkan dengan awal 16.280 kurangi dengan 15.320 960. Jadi Anda bisa memprediksi saldo kas akhir kita di kuartal pertama berapa? 16. Saldo awalnya adalah posisi tanggal 1 Januari 2025. Selama satu kuartal, tambahan kasnya berapa? 2.440 atau saldo akhir 31 Januari dikurangi dengan saldo awal 1 Januari. Ada penambahan kas senilai 2.440. Ya jumlahnya sama 1, 2, 3 kalau Anda jumlahkan sama. Ini positif, negatif, positif. Anda jumlahkan pasti sama. Sampai di sini, begitu cara merencanakan kas perusahaan. Dengan catatan perusahaan yang menggunakan budgeting. Tapi tidak semua perusahaan menggunakan budgeting. Ini lagi. Oke, sampai di sini bisa dimengerti. Nah, supaya paham, Anda kerjakan yang nomor 3, bukan PR, tapi Anda buat latihan. Toh di soal nomor 3, Anda pun juga mengerjakan ada salah satu anggaran kas. Nah, ini dia. Ya. Ini kan kali 12 per 12%. Nah, Iya. ini di soal nomor 3, Anda diminta juga menyusun anggaran kas. Ya. Jadi kasnya juga sudah direncanakan per 3 bulan. 12 tuh. Sales, purchase, cash, income statement. Bahkan Anda sudah memperkirakan, oh nanti di bulan April kondisi perusahaan ini laba atau rugi berapa ya, sudah bisa direncanakan. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya. Di pertemuan keempat, saya tidak memberikan PR karena ada PR yang memang juga harus Anda selesaikan hari Minggu, harus sudah upload. Tapi tolong jangan upload menjelang detik-detik akhir. Nanti kirim WA saya lagi, Pak, tadi saya coba upload jam 5, tapi stuck di situ terus. Ya memangnya mata kuliah yang masuk delete cuma admin gitu kan, yang lain-lain juga sama, barangkali deadline-nya juga sama, yang bisa jadi kredit. Ya. Jadi kalau sudah selesai ya hari ini, nggak apa-apa. Gitu. Hari ini di-upload, hari ini hari Jumat, hari Sabtu. Jangan nunggu setengah jam mau berakhir baru di-upload. Nanti kirim WA ke saya. Kalau ke saya nggak mungkin nyimpen di WA. Memang saya terdata setiap minggu, enggak kan? Ya udah
tengah-tengahnya di dalam lead nanti kalau misalnya akhir menjelang UTS baru saya tarik tugas-tugas sebelum UTS. Nanti sebelum UAS akan saya tarik tugas-tugas setelah UTS sampai dengan sebelum UAS baru saya tarik. Jadi kan minggu juga saya tarik gitu. Nah, amannya ya lewat. Kalau PA bisa jadi seminggu sekali akan otomatis terhapus. Kalau masalah ini saya setting datanya sudah. Kalau sudah 3 kali kan ada settingannya ya. Kalau masalah seminggu ya udah hilang. Sama Kalau aja. nggak saya simpan. Berarti kalau anda kirim lewat PA itu kan kerja saya mau satu masuknya. Sementara saya belum tarik data yang lain. Itu kenapa saya tidak mau menggunakan PA. Dan memang supaya aktivitas di mata kuliah ini bisa dipantau oleh pengelola. Bagus. Ada pertanyaan? Ini ngerjain tinggal dimasukin aja. Oke, kalau tidak ada, sudah lewat ya? Operatif. Lewat 1 menit, sudah lewat. Minggu depan akan diisi oleh dosen lain. Saya hari ini akan memberikan bonus Januari, Februari, Maret. Yang baru Nah, yang Masir, ya. hari ini. Sebenarnya Oke, saya tapi sebelumnya akan sarankan dokumentasi. apa kan? Enggak ya. Oke, Ini cuma 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa. Tidak dengan saya lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh kalau dikaliin aja ya. Dikaliin aja nih yang hasil ini. Jumlahnya dikali 20 dikali 80. Terus porsi opera itu yang ini. Simpan dulu. Tas gue udah sepenuh itu, ketiganya.